Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, bicara tentang cinta, karena pastinya ini masih dalam rangka merayakan Valentine ya. 2 hari yang lalu kita merayakan Valentine, yaitu tanggal 14 Februari. Pastinya banyak dari Anda yang mendapatkan bentuk-bentuk cinta seperti coklat, ataupun mungkin dinner gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi bentuk cinta kadang bisa disalahgunakan, semua listeners. Yang sering juga dikenal ataupun yang sedang viral dengan kata bucin alias budak cinta. Nah, sebenarnya seperti apa sih fenomena bucin ini? Karena semua orang mengatakan, kamu bucin, si itu bucin gitu ya. Apakah ini hal yang positif atau justru merugikan dalam sebuah hubungan, dan apa kaitannya dengan emotional intelligence ya, emotional quotient? Pastinya kita akan membahas tuntas dalam Smart Emotion pagi hari ini di hari Kamis tanggal 16 Februari. Selamat pagi, semua listeners. Semoga semangat dan hari ini dipenuhi cinta. Kembali Audrey Joanna menemani. Dan seperti biasa pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, salam antusias Pak Tony. Hai Mbak Audrey, senang banget Kamis pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Dan Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, salam antusias semuanya, semoga tetap sehat. Tadi saya senang banget, mana coklatnya coba? Kan udah bagi-bagi coklat ya di Bundaran HI coba. Iya. Kalau kita ketemu, aku kasih coklat yang spesial untuk Pak Tony. Yes. Oke. By the way, kita membahas satu fenomena yang menarik gitu ya, Pak Tony. Mungkin Benar. ini tidak hanya milenial gitu ya, tapi mungkin para Gen Z juga mengenal fenomena bucin gitu ya, Betul. budak cinta gitu. Nah, mungkin semua listeners juga pernah gitu ya mengalami menjadi bucin tadi, atau justru punya teman-teman ataupun kerabat yang ngerasa kok dia bucin banget gitu ya, yang kayaknya cintanya buta banget gitu, udah disakitin tetap cinta gitu. Nah, mungkin boleh sharing ya pada pagi hari ini, semua listeners, pernahkah Anda bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa Anda kategorikan sebagai orang yang bucin, dan gimana sebenarnya sikap dan perilakunya? Silakan sharing di 0812 11 12 959. Nah, mungkin kita tanya dulu Pak Anthony nih, masih dalam suasana Valentine, kenapa sih kok bahas bucin? Harusnya kan bahas cinta-cinta yang romantis gitu ya, Pak Anthony ya. Ya mungkin lovey-dovey, bucin kan kayaknya negatif banget di pandangan orang. Silakan Pak Anthony. Yes, Mbak Audrey dan juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. Jadi memang ini masih kaitannya dengan bulan Februari, bulan di mana kita merayakan tentang kasih sayang. Meskipun saya bilang, kalau di dalam salah satu postingan saya bilang kasih sayang itu jangan selalu identik dengan eros yang ada hubungannya nafsu. Karena ternyata yang namanya cinta itu ada 8 jenis. Ya, ada yang cinta kepada Tuhan, agape, ada yang cinta sifatnya dalam keluarga, storge. Jadi ada banyak sekali cinta. Nah, pada kesempatan pagi hari ini secara khusus, Mbak Audrey, kayaknya bagus banget untuk kita mengupas dari sisi yang enggak bagus-bagus banget soal cinta, di mana orang cenderung diperalat. Dan ini sebenarnya udah request juga sebenarnya dari salah satu pendengar kita. Udah lama banget ini, dan saya berjanji, dan saya merasa bersalah. Terus saya bilang, oke deh, nanti deh tunggu pas momennya dekat-dekat Valentine, nanti kita bahas tentang bucin ini. Dan akhirnya kesampaian deh, di mana salah satu komentarnya menarik itu begini, dia bilang, saya tuh punya seorang sahabat ya, jadi usianya udah 30-an dan ngebet banget untuk dapat pasangan. Terus akhirnya jadian mereka. Nah, sejak itu yang biasa nongkrong bareng sama kita, mulai enggak deh. Terus orangnya berubah banget. Kemana-mana jadi kayak supir lah, jadi kayak benar-benar kayak babu. Kalau sama kita disuruh, pelitnya minta ampun. Tapi kalau disuruh sama gebetannya itu apa aja mau. Jadi, nah itu sebabnya request-nya, boleh dong Pak ngomongin tentang bucin. Nah, pada kesempatan ini kita memenuhi request-nya dari pendengar kita ceritanya. Oke, karena memang fenomena ini banyak terjadi dan mungkin masih banyak mispersepsi gitu ya, Pak Betul. Tony ya. Dikit-dikit dibilang bucin, padahal mungkin masih dalam tahap wajar. So mungkin kita definisikan ulang gitu. Kategori bucin itu sebenarnya seperti apa sih, Pak Antoni, supaya kita jangan sampai nih
ngeledekin orang bucin, taunya kita sendiri yang bucin ya. Iya, jadi gini, benar. Jadi kita perlu membedakan juga, Smart Listener, antara yang namanya bucin dengan yang namanya cinta yang masih wajar. Yes. Kalau istilah cinta yang masih wajar itu kan kita masih melihat orang itu masih berkembang, orang itu masih wajar lah. Hubungan dengan orang lain di sekitarnya masih baik-baik saja, dan melalui justru hubungan cinta tersebut, orang itu kita melihat makin berkembang, makin sehat, makin mature. Nah, itu cinta yang memerdekakan, cinta yang bagus gitu. Saya jadi ingat dengan istilahnya buku yang bagus banget yang ditulis oleh Erich Fromm. Ketika dia dalam bukunya The Art of Loving. The Art of Loving, dan bukunya The Art of Loving itu dia bilang bahwa cinta yang sehat itu adalah cinta yang membuat orang justru semakin matang, mengenali diri, kemudian bisa mengoptimalkan dirinya. Nah, bucin beda ya, meskipun memang saat ini kita nggak bisa menemukan di kamus sih, nggak ada. Ini kan istilah prokem, budak cinta ya, atau butuh cinta banget. Nah, ini menggambarkan orang yang betul-betul sangat butuh banget untuk mendapat perhatian dari pasangannya. Jadi ini menggambarkan bahwa orang yang sampai rela mengorbankan jiwa, raga, harta, pertemanan, keluarga demi gebetannya itu. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai istilah kita bucin itu. Sampai kemudian kita berkata, idih, kok gitu banget ya? Gara-gara demi gebetannya itu sampai rela mau disuruh ngapain dan sebagainya aja mau gitu. Nah, mungkin salah satu contoh yang paling bagus buat ilustrasi kita pada pagi hari ini, Smart Listener, adalah kisahnya John Lennon. Kalau kita ingat John Lennon dari The Beatles, itu kan ceritanya, padahal mereka sudah berjanji bahwa Beatles itu tidak akan melibatkan pasangan. Tapi ketika John Lennon jatuh cinta dengan Yoko Ono, padahal sama-sama sudah berkeluarga. John Lennon sudah punya keluarga, Yoko Ono juga berkeluarga, tapi John Lennon itu begitu bucinnya. Saking begitu bucinnya itu, Yoko Ono kemudian dilibatkan terlalu jauh. Malah dikatakan bahwa Beatles itu somehow mereka kemudian bubar gara-gara karena John Lennon terlalu banyak melibatkan Yoko Ono. Jadi saking bucinnya kayaknya nggak bisa dipisahkan. Dan waktu mereka rekaman dan sebagainya, itu Yoko Ono ada di situ. Padahal itu melarang janji mereka. Nah, ini contoh bagaimana boleh dikatakan akhirnya kemudian orang-orang di Beatles itu kan, anggota-anggota yang lain kan sebel banget setengah mati. Kok bisa-bisa begitu? Ya, meskipun belakangan waktu lama-lama setelah John Lennon meninggal, Paul McCartney kemudian sempat diwawancarai, dan Paul McCartney bilang mereka bubar bukan karena Yoko Ono sih, tapi tetap aja banyak orang berpikir somehow keretakan, hancurnya kondisi Beatles itu karena yaitu John Lennon yang terlalu bucin banget sama si Yoko Ono. Nah, ini contoh bagaimana sebuah situasi bisa terjadi gitu loh. Iya. Oke, mungkin karena banyak ditemukan fenomena seperti ini, maka muncullah ya prokem bucin alias budak cinta ya, yang nggak ada di KBBI. Iya, betul. Pak Antoni. Dan pastinya juga menarik ya, tadi Pak Antoni katakan bahwa ya orang-orang bucin ini mungkin punya pengorbanan yang lebih besar. Tapi kan kalau kita katakan cinta itu memang butuh pengorbanan. Nah, mungkin ada ciri-ciri yang lebih spesifik gitu ya untuk kita bisa mendefinisikan apakah mungkin kita ini sudah terlalu bucin atau mungkin teman-teman kita sudah terlalu bucin. Setelah ini kita akan bahas ya. Dan juga kita masih listeners untuk sharing hari ini, pernah nggak sih ketemu sama orang-orang yang bucin dan gimana sih sikap atau perilakunya? Silakan kirimkan di 0812 11 12 959. Kita jeda sesaat. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. ke distract sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing, tapi kalau udah jadi kecanduan itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi,
Radio Smart FM. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali terus dalam Smart Emotion. Bicara tentang bucin ini menjadi topik yang seru ya pagi-pagi. Mungkin Anda sedang di tengah kemacetan ngobrolin bucin, rasanya ada yang relate mungkin. Nah, Yes, kalau betul. relate ya Pak Ali, boleh join untuk sharing pagi hari ini. Pernah nggak sih Anda ketemu atau mungkin Anda menyadari dulu saya pernah bucin nih Pak Antoni, begini gitu ya. Iya. Mungkin masa lalu yang sudah berubah gitu ya. Semoga Betul. sudah berubah. Dan boleh sharing kira-kira menurut Anda, pendapat Anda orang-orang bucin itu perilakunya, sikapnya itu seperti apa gitu ya. Tetapi kita mau tahu juga nih dari pandangan Pak Antoni sendiri. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri orang bucin, supaya kita bisa introspeksi diri, kita bisa nasehatin teman-teman kita yang mungkin juga sudah mulai keluar jalur nih, Pak Antoni udah mulai bahaya, warning gitu ya. Betul. Gimana ciri-ciri orang bucin sebenarnya, Pak Antoni? Iya. Silakan. Tapi ini menarik pada pagi hari ini buat yang mungkin seperti tadi katakan oleh Mbak Audrey, Anda yang sedang berada di dalam perjalanan, jangan berpikir bahwa yang namanya bucin itu cuma anak muda. Jadi hal seperti ini bisa terjadi sama orang yang bahkan sudah berkeluarga, usia sudah ABG, ya, aku baru gocap. Jadi udah 50 tahun lebih, itu bisa terjadi, bucin itu bisa terjadi. Ya contohnya seperti tadi cerita John Lennon, itu kan usianya udah tua banget, tapi masih mengalami yang namanya bucin. Jadi itu bisa terjadi bukan cuma sama anak muda, ya di berbagai usia bisa mengalami kejadian seperti ini. Jadi bagus juga buat introspeksi buat diri kita sebenarnya, ya. Nah, yang menarik menjawab pertanyaan Mbak Audrey tadi, yuk mari kita bicara ciri-cirinya. Jadi kalau kita perhatikan, yang pertama ciri-cirinya adalah, of course, bucin itu berarti apa? Cintanya berat sebelah. Jadi, karena bicara tentang bucin, berarti ada satu pihak yang kayaknya ngebet banget. Ingin dan mengharapkan. Nah, sementara dari pihak yang dicintai, yang diingini, mungkin nggak kepingin banget gitu. Makanya ini yang kemudian berpotensi untuk diperbudak atau diperalat. Karena yaitu, cintanya cuma satu pihak. Jadi dari satu pihak yang kayaknya ngebet banget, kepingin banget. Sementara yang dari pihak sananya biasa-biasa aja sih. Malah kadang-kadang dia nggak kepingin gitu. Tapi parahnya adalah gini Mbak Audrey. Dikasih tahu pun orang ini nggak peduli. Lo tahu nggak sih sebenarnya dia nggak care banget, nggak cinta banget sama kamu. Nggak peduli. Karena dia udah cinta banget. Karena dia berharap untuk dapat balasan. Jadi boleh dikatakan itu ciri pertama. Cintanya berat sebelah, ya. Nah, ciri kedua adalah yaitu dia kemudian menjadi ngebet banget. Ngebet itu kan punya rasa kepingin yang luar biasa gitu untuk dicinta balik. Jadi dia berharap bahwa orang yang disayang, orang yang dicinta itu, ya benar-benar ngebet banget. Jadi udah merasa senang aja dipanggil aja udah rasanya udah senang banget gitu, ya. Jadi udah benar-benar ngebet, pokoknya kepingin banget hanya disentuh, hanya dipanggil, disentuh, diinteraksi, diajak interaksi sendiri aja dia udah merasa senang. Padahal orang-orang di sekelilingnya bisa melihat, ih, kamu kok ngebet banget? Kayaknya dia nggak ngebet-ngebet segitunya deh sama kamu. Dan again, dia juga nggak terlalu peduli soal itu. Ya, jadi cinta berat sebelah, ngebet banget. Dan yang ketiga adalah dia bahkan rela sampai rela untuk melakukan apapun. Ya, demi orang yang dicinta itu. Nah, salah satu kisah yang cukup menarik, agak kontroversial itu kan sebenarnya kisah Putri Mako. Putri Mako dari Jepang itu yang akhirnya kemudian dia sampai ikhlas melepaskan gelar kebangsawanannya demi cintanya kepada sekarang sudah jadi suaminya. Mereka menikah tanggal 26 November 2021. Kei Komura, ya, Kei Komuro,
ya, itu tepatnya ya. Ini aja susah untuk dilafalkan, Keikomo. Ya, Keikomoro. So, apa yang menarik adalah cintanya kepada Kei itu, ya itu betul-betul luar biasa. Banyak pertentangan karena kan kastanya berbeda. Ya. Putri Mako seorang putri kerajaan, Yes. kemudian demi cintanya mereka bertemu waktu ketika mereka sekolah studi, Oke. dan itu adalah rakyat biasa, dan akhirnya kan nggak boleh ditentang. Plus lagi pada waktu itu keluarganya sebenarnya juga punya masalah, ternyata setelah diselidik keluarganya punya hutang dan punya problem. Jadi sempat mencut, banyak kemudian dapat hujatan dan sebagainya. Tapi Putri Mako itu betul-betul nggak peduli. Yes. Saking banyaknya pertentangan itu sampai akhirnya depresi. Mungkin juga dari keluarganya juga merasa, aduh, daripada depresi nanti kenapa-kenapa lagi kan, Yes. akhirnya kemudian diizinkan dan Yes, akhirnya kemudian betul. mereka menikah. Oke. Nah, tapi sebagai bagian dari memang konsekuensi dia menikah adalah gelar kebangsawanannya itu harus dilepas gitu. Jadi kita lihat kalau kemudian banyak orang yang kemudian salut dengan cintanya Putri Mako. Tapi banyak juga yang kemudian mengatakan, aduh sedemikian bucinnya banget gitu loh, sampai harus melepaskan kebangsawanannya itu. Nah, Nah, oke. jadi kita kembalikan lagi kepada ciri yang ketiga. Orang yang Oke. bucin itu sampai rela mengikhlaskan, melepaskan apapun gitu. Melakukan apapun. Cinta, harta, keluarga, pertemanan, Oke. dia berikan untuk orang yang dicintai itu. Ya. Dan ciri yang lain yang mungkin bisa kita lihat adalah perubahan perilaku. Seperti tadi, yang tadinya seringkali jalan bareng, seringkali diajak, "Ayo kumpul yuk," kumpul. Nah, tiba-tiba kemudian jadi nggak ngumpul. Atau kita bisa melihat perubahan karakternya, yang tadinya Ya. anti sesuatu, oh kok ya tiba-tiba jadi senang sesuatu gitu. Itu juga bisa merupakan salah satu tanda-tanda dari orang yang bucin. Jadi ada perubahan perilaku, ada perubahan sikap, ada perubahan kebiasaan. Dan perubahan ini biasanya dilakukan demi menyesuaikan buat dengan si gebetannya itu. Ya. Ya, makanya ada perubahan. Nah, terus yang terakhir yang mungkin bisa jadi indikasi orang yang cirinya bucin itu adalah mood swing. Oke. Jadi kadang-kadang gini Mbak Audrey, kita bisa bertemu sama orang itu ketika hubungan mereka lagi baik dan dia akan tampil, "Hai Mbak Audrey, gimana kabarnya?" Dan dia begitu happy. Yes. Tapi ketika hubungannya rusak, Anda bisa melihat bagaimana pengaruh pada dirinya itu besar banget. Bahkan bisa sampai depresi, bahkan bisa sampai melakukan hal-hal yang konyol. Jadi itulah orang-orang yang kita kategorikan, bisa kita ceritakan sebagai ciri-cirinya orang bucin itu, Mbak Audrey. Ya. Nah, Oke. dari sini para smart listener kita bisa merefleksi. Jangan-jangan, gue masuk dalam bagian dari itu. Ya, makanya dari Yes. 5 ciri ini langsung kita pahami satu statement tentang cinta, Pak Antoni. Ya, Cinta itu ya. buta itu benar ternyata ya. Bener. Disinilah Benar. semua bucin itu membuktikan. Bener Ya. banget. Yes. Dan pastinya ini bisa menjadi refleksi ya, kalau misalnya memang banyak dari kita yang mungkin mendapatkan omongan-omongan dari orang gitu ya, kamu tuh terlalu begini, ya mungkin salah satunya Anda bisa introspeksi diri. Tetapi kita jadi penasaran Pak Antoni, sebenarnya tidak sedikit gitu ya orang-orang yang punya lah ciri-ciri tersebut ya, ciri-ciri bucin tadi. Terus apa sih penyebabnya atau triggernya mereka itu bisa menjadi seseorang yang sangat bucin dan bahkan buta gitu ya akan cinta, akan perasaan kepada pasangan tadi, Pak Antoni. Silakan, Pak Antoni. Iya, jadi menarik ini. Jadi kenapa sih sampai orang bisa sedemikian rupa? Kadang-kadang kita nggak ngerti, buat kita yang merasa normal, ini kok hanya demi pasangan begitu, sedemikian rupanya kah gitu, harus berkorban gitu, ya begitu luar biasanya. Ya buat kita yang mungkin nggak ngalami atau berada dalam situasi yang berbeda, mungkin jadi susah untuk memahami. Tapi kalau kita masuk dalam kerangka orang tersebut, kita bisa jadi paham juga kenapa mereka berperilaku seperti itu. Nah, apa penyebabnya? Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi atau sisi kecerdasan emosional, ada beberapa alasan. Alasan pertama bisa jadi karena memang dia punya harga diri yang bermasalah. Oke. Ya. Jadi dengan hadirnya orang yang dicintai itu bisa mengangkat harga dirinya. Jadi dia merasa kehadiran atau kedekatan dia dengan orang dicintai itu ikut mengangkat harkat dan martabat derajatnya.
Jadi Iya. itu alasannya. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang harga dirinya lemah. Jadi itu yang membuat dia kenapa ngebet banget dengan gebetannya itu, ya dengan gacuannya itu. Kalau dalam istilah bahasa prokemnya gitu, yang orang yang diandalkan, orang yang dicintai itu. Itu yang pertama. Jadi harga dirinya bisa jadi bermasalah. Atau yang kedua, memang sekedar mencari status. Ada kan Mbak Audrey yang merasa sangat terganggu ketika disebut jomblo. Jadi Iya. gimana caranya supaya gue nggak jomblo? Pokoknya status Yes. gue harus punya gebetan. Dan Iya. akhirnya apa yang terjadi? Nah itu, segala macam cara diupayakan, termasuk mendekati orang yang sebenarnya nggak sayang dengan dia. Tapi karena dia bucin banget sama orang itu, akhirnya berusaha dia untuk mengikhlaskan, melakukan apapun. Demi supaya dia punya status bahwa dia punya pasangan. Ya ini kan Punya nggak sehat pasangan. juga Oke. sebenarnya. Ya, betul. Jadi hanya untuk sekedar punya Ya. status ketika ditanya, lu punya pacar nggak? Ada kok gitu. Ya, jadi Oke. itu juga bisa jadi alasan. Nah, alasan yang berikutnya adalah karena memang ketergantungan yang tinggi. Ya, jadi gini, ada permasalahan ketergantungan. Jadi bisa jadi gini, dia dibesarkan di keluarga di mana dia punya ketergantungan kepada orang Oke. tua yang sering melindungi. Nanti kita juga bisa melihat dari sudut pandang psikologi lagi sebenarnya, kenapa bisa terjadi. Yes. Tapi yang jelas, karena punya ketergantungan tinggi, keluarga yang sangat melindungi, keluarga yang terlalu overprotective terutama. Nah, bisa jadi Yes. akhirnya ketika setelah dewasa pun dia membutuhkan figur di mana dia bisa bergantung. Nah, Oke. figur yang dia minta untuk bergantung itu kemudian merasa, wah ini bisa aku peralat nih. Dan akhirnya kemudian dia diperalat. Jadi sebenarnya dia punya ketergantungan yang tinggi. Ya, Yes. makanya Mbak Audrey kadang kita bilang jangan bergantung amat gitu. Karena itu kemudian, Bahaya. karena itu kan beresiko dimanipulasi. Ya, benar. Kasian. Benar. Ya, Ya. ya. Nah, Kita yang dulu Mas berikut, Tony. yes. Kita tahan dulu, masih ada berarti ya. Masih ada beberapa Oke deh, yes. Nanti kita akan lanjutkan, tadi kita sampai ketergantungan yang tinggi ya. Ya. Selanjutnya setelah nanti penyebab, kita juga penasaran. Sebenarnya tadi kita bahas bucin. Pak Antoni ini udah jadi dokter cinta atau tetap masih expert di dunia emotional quotient ya? Apa Yes. kaitannya? Nanti kita akan bahas juga di sesi berikutnya dan masih kami tunggu respon Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Yes. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih listeners, Anda masih bergabung di pagi hari ini membahas tentang cinta ya. Pagi-pagi sudah mendapatkan insight tentang cinta alias bucin, fenomena bucin yang juga cukup ramai di media sosial, bahkan mungkin di lingkungan pertemanan kita ataupun mungkin diri kita sendiri ya. Tadi kita membahas sampai di penyebab orang menjadi bucin. Ternyata ada beberapa hal-hal yang ternyata bisa menjadi trigger kita smart listeners untuk bisa menjadi sosok bucin ya, alias orang-orang yang dibutakan oleh cinta. Nah, tadi ketergantungan tinggi. Nah, ini juga poin yang cukup menarik, tapi rasanya poin yang selanjutnya ini juga akan sangat-sangat menyentil juga nih, Pak Antoni. Ada apa selanjutnya? Silahkan. Iya, oke. Jadi, kalau tadi bicara mengenai ketergantungan, saya kasih sedikit contoh. Bisa jadi gini, misalnya contoh kalau seorang cewek, dia berada atau dibesarkan di keluarga yang dia selalu dilindungi oleh ayahnya, ya, atau saudara-saudaranya yang cowok lah misalnya. Maka kemudian bisa jadi dia menjadi bucin ketika ketemu sama cowok
yang dia berharap bahwa cowok itu akan bisa melindungi dia. Makanya kemudian dia kejar setengah mati untuk menggantikan peran ayahnya atau kakak-kakaknya yang cowok itu. Ya, jadi itu bisa jadi terjadi. Makanya ketergantungan. Nah, hal lain yang membuat kenapa bisa bucin, yang perlu diwaspadai juga adalah karena sebenarnya karena itu memberikan keuntungan buat dia. Jadi gini, dia mendekati orang yang jadi gebetannya itu mungkin karena dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya contoh bisa jadi karena ya itu tadi, karena statusnya, karena hartanya, karena relasinya. Jadi sebenarnya ada udang di balik batu sebenarnya, ya, di dalam hubungan itu. Jadi sebenarnya mendekati itu, yang gebetannya itu karena dia ingin mendapatkan keuntungan. Maka kemudian dia rela, ikhlas, mengorbankan segala-galanya karena dia berharap dapat balasan. Jadi ini sebenarnya juga jadi catatan buat yang jadi gebetan. Jangan senang-senang banget ketika ada orang yang bucin setengah mati sama kita. Karena bisa saja orang yang bucin setengah mati dengan kita itu juga karena dia pingin sesuatu. Dia pingin mendapatkan sesuatu. Ya entah harta, entah relasi, entah kemudahan, ya bahkan bisa masalah seksualitas. Jadi persoalan itu yang kadang-kadang kita harus waspadai. Nah, setelah mendapatkan itu semua, bisa jadi loh orang yang tadinya bucin kemudian berbalik arah dan kemudian jadinya meninggalkan kita sama sekali. Jadi buat yang jadi gebetan juga harus betul-betul waspada sebenarnya. Ya. Ya. Nah, kemudian yaitu balik lagi kepada bagian ini. Jadi ini merupakan bisa juga jadi bucin itu adalah strategi yang sifatnya sesaat. Jadi itu cuma sekedar taktik yang ditunjukkan oleh si cowok atau si cewek dengan cara memberikan segala-galanya karena dia ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu atau ada alasannya. Jadi setelah dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian udah selesai. Nah, ini yang sebenarnya jadi alasan-alasan yang sebenarnya kita perlu waspadai kenapa orang bucin. Ya. Iya, ini juga bisa jadi menjadi catatan. trik-trik yang juga manipulatif ya, bahaya juga nih jika kita Betul. tidak sadar gitu ya. Yes. Yang menjadi korban bucin tadi, Pak Antoni. Nah, kita Yes, bicara betul. panjang lebar gitu, bicara tentang bucin di Smart Emotion. Ya. Apa hubungannya Pak Antoni sama emotion sendiri? Apakah memang dari sisi EQ-nya gitu ya, ada bahaya-bahaya yang harus disadari dari sikap bucin ini, Pak Antoni? Ya, nah iya kasihan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sisi psikologi dari sisi EQ, fenomena bucin ini kenapa itu juga alasan kenapa kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Karena kita melihat dampak dan terutama akibat negatifnya buat yang bucin tersebut. Ya, ya paling enggak kalau kita perhatikan ya Mbak Audrey ya, pasti Mbak Audrey juga mungkin pernah melihat dalam ringnya Mbak Audrey juga pasti mengenal orang-orang yang kok segitu sih atau mendengar lah orang-orang seperti yang bucin itu kemudian gampang diperalat, gampang dimanipulasi. Karena yaitu beratnya cinta sebelah, orang yang bucin itu jadi gampang dimanfaatkan sisi material, sisi status, harga, ya ya dari sisi duit, macam-macam, bahkan dari sisi seks sekalipun gitu. Orang bisa dimanipulasi habis-habisan. Ya. Kalau kita ingat dulu itu mungkin Mbak Audrey masih ingat zaman ketika perang dingin itu banyak kan mata-mata Rusia dalam kisah yang kemudian dibikin film juga, mata-mata dari Rusia yang kemudian menikahi pejabat militer di Amerika hanya untuk bisa mendapatkan informasi. Jadi sebenarnya kenapa? Karena setelah itu gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk diperalat. Jadi orang-orang yang bucin ini juga harus sadar bagaimana dirinya kemudian gampang diperalat gara-gara situasi itu. Ya. Ya. Nah, hal yang lain yang sebenarnya juga jadi catatan sebenarnya adalah banyak dari dirinya yang harus dikorbankan termasuk jati dirinya. Bayangkan, gara-gara cinta sama gebetannya itu kemudian dia harus mengorbankan kebiasaannya, harus mengorbankan kesukaannya, hobinya, waktunya, temannya. Demi itu kan sebenarnya
banyak yang kemudian seolah-olah buat kita itu kehilangan identitas gitu, Yes. ya kan? Mhm. Ya. Dan belum lagi kadang yang bikin sebel itu kan gini, ketika orang-orang yang bucin itu kan mereka jadi eksklusif banget, kemana-mana bareng, kemana-mana Betul. berduaan. Jadi sebel Lengket banget ya. gitu. Iya bener. Artinya Heeh. gini loh, oke lah kita tahu bahwa kalian lagi pacaran, kalian lagi Ah, bersama-sama, tapi nggak usah segitunya deh gitu. Sampai yes. benar-benar menghilangkan hubungan interaksi dengan keluarga, dengan pertemanan gitu. Ya. Nah, belum lagi gara-gara itu kan kemudian jadi nggak produktif. Iya kan? Ya, Karena ya. tiba-tiba lagi ini dan sebagainya, aduh sorry ya, saya mesti jemput. Akhirnya jadi nggak produktif gara-gara situasi seperti itu. Wah, ya Oke. contoh lah balik lagi ceritanya John Lennon itu kan kemudian menjadi nggak produktif gara-gara situasi itu. Ya. Ya, Nah, belum lagi ditambah seperti tadi, moodnya jadi berubah-ubah, jungkir balik, betul. ya bergantung kepada kondisi situasi hubungan tersebut. Mhm. Nah, itu loh Oke. harga yang dibayar ketika orang bucin. Wah, ternyata kalau dipikir-pikir mungkin ruginya itu banyak banget gitu ya untuk jadi seorang bucin, Pak Antoni ya. Seperti Yes, respon yang masuk di pagi hari ini yes. dari Ibu Istiana ya di Hai, Bogor. hai. Yes, Pak Antoni, saya ya, pernah ketemu satu teman gitu ya yang sangat bucin, bahkan ada sampai di pukul gitu ya Pak Antoni ya, mhm, ada harassment lah di dalam hubungannya, tapi dia ya. masih tetap merasa bahwa pasangannya akan berubah gitu Hmm. dengan kehadirannya. Nah, Pak Antoni Nah, melihat ini gimana nih? Ini kan juga termasuk dengan toxic benar, relationship, apakah masih ada kaitannya sama benar. bucin, Pak Antoni? Silakan. Betul, betul. Kan tadi sudah kita katakan juga kan, salah satu sisi dari kondisi ini adalah jadi mudah diperalat, dimanipulasi, dan kemudian dia rela mengorbankan meskipun orang udah bilang, Iya, kamu tahu nggak sih, si pasanganmu itu orangnya suka memukul, ringan tangan, ya bukan ringan tangan membantu, tapi ringan tangan memukul. Udah iya, dikasih tahu, tapi orang seperti ini tetap nggak peduli. iya. Kenapa dia begitu bergantung, dia begitu membutuhkan? Karena gini, ketika orang bucin itu kadang, yaitu segala sisi emosionalnya itu sudah menutupi logikanya. Jadi yang Oh, terpikirkan juga cuma cintanya, yang hubungannya, interaksinya itu yang dalam fokusnya dia. mmm, Maka kemudian dia pun tidak lagi bisa berpikir secara waras, normal seperti umumnya. Ini yang sebenarnya kita perlu kasihan sih sebenarnya. oke. Ya, Ya, thank ini you Bu mungkin Isti. kita harus harus apa ya, harus ingatkan terus ya, jangan sampai juga nanti terjadi Ya, hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, seperti itu ya, Pak betul. Anton. Betul. Nah, Karena gara-gara mengorbankan seperti itu kan dia nggak peduli, padahal itu udah jauh sampai apalagi kalau sampai kekerasan yang terlalu berlebihan dan sebagainya itu kan sebenarnya kasihan banget gitu. yes. Nah, ini juga berkaitan dengan, pertanyaan dari Ibu Grace di Oke, Sukabumi. Selamat yes. pagi, Ibu Grace. Hi, Eee, morning. saya setuju banget dengan statement, "Cintailah diri sendiri baru Anda bisa mencintai orang lain," ya, Pak Anton Ya, ya. Karena ya, banyak dari, orang-orang yang menjalani hubungan itu, tidak mencintai dirinya sendiri, bahkan, iya, betul. ya memberikan semuanya gitu ya, padahal di Ya, saat dirinya kekurangan. Nah, sepenting apa sebenarnya menurut Pak Antoni self love dalam sebuah hubungan? Silakan. ya. Nah, ini penting banget. Terima kasih Bu Grace membantu kita untuk mengomentari dan mempertajam obrolan. Seperti tadi saya katakan, salah satu alasan kenapa orang bucin adalah harga dirinya bermasalah. Makanya sangat Mhm. penting kemampuan kita untuk mencintai diri. Bukan sesuatu yang buruk. Banyak orang berpikir cinta itu kan cinta diri egois. Enggak. Secara normal, mencintai diri itu berarti kita menghargai diri kita. Nah, orang yang tidak Ya, mencintai diri kita atau tidak menghargai dirinya, apa yang terjadi? Dalam hubungan seperti itu akhirnya kemudian berat sebelah. Dia oh, menganggap orang lain itu lebih penting. Gebetannya itulah yang lebih penting. Akibatnya yaitu yang terjadi. Karena situasinya berat sebelah, apa yang terjadi? Si gebetannya ini kemudian merasa bahwa lo yang lebih membutuhkan aku. Ya udah, itu kesempatan buatku untuk memperalat kamu. Jadi oke. adalah sangat penting benar dalam hal ini untuk membuat diri kita bahwa aku berharga juga kok. Aku setara, hubungan yang sehat itu setara, bukan Mmm, diperbudak. Nah, itu yes. menjadi dasar yang penting supaya tidak terjadi bucin. Kalau enggak, ini jadi enggak sehat sebenarnya. Kasihan. Mmm, Eh,
harga yang harus dibayar dalam interaksi seperti ini terlalu mahal. Yes, dan mungkin Ya, ketika sadar ya penyesalan aja yang udah dirasakan iya, gitu ya Pak Tony. Cinta betul, sudah hilang dengan total betul, seperti itu. Nah, setuju. bicara lagi nih karena mungkin masih banyak teman-teman yang melihat fenomena ini terjadi di sekitar gitu ya. Cuman Ya, mungkin takut untuk menyuarakan atau takut untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin ada tips ataupun saran dari Pak Antoni ya. Ini pertanyaan dari Palembang ada Bapak Darsono, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Apa betul. sih sebenarnya tipsnya Pak Antoni supaya kita bisa mengingatkan teman-teman ataupun diri sendiri gitu ya, supaya Yes, mereka tuh bisa lah menjalin hubungan dengan sehat seperti itu. Setelah ini ya, kita akan bahas dan betul. pastinya juga nanti kita akan bahas lagi respon-respon Anda yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami Smart Listeners dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, ada di Kalimantan. Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Kicir-kicir ini lagunya. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, kembali di sesi terakhir. Bicara tentang cinta memang rasanya tuh cepat ya. Seperti mungkin Anda bersama dengan orang yang Anda sayang, waktu tuh rasanya cepat banget ya Pak Antoni ya. Sehingga hal-hal yang kita lakukan, kita berikan juga ya harus dihargai dengan baik dan juga positif. Sehingga jangan sampai ada yang merasa berat sebelah seperti itu. Cinta itu harus balance. Nah, seperti juga pertanyaan dari Bapak Darsono di Palembang, karena memang kita melihat banyak fenomena seperti ini gitu ya. Mungkin kerabat kita, adik kita, kakak kita, atau mungkin juga diri kita sendiri harus dinasehati, Pak Antoni. Hubungan kamu ini sudah terlalu red zone gitu ya, red flag kalau kata anak sekarang gitu ya. Harus diingatkan, tapi bingung cara mengingatkan itu sebenarnya seperti apa supaya tidak tersinggung. Justru banyak juga fenomena yang kita ingatkan malah mereka jadi denial dan nggak menjauh gitu Pak Antoni. Ini kan juga jadi bahaya untuk dia, untuk teman kita tadi. Gimana caranya untuk mengingatkan sosok-sosok bucin di sekitar kita Pak Antoni? Silakan. Oke, memang biasanya kalau udah ada bucin itu kan kita bicara itu amigdalanya sudah terbajak. Kalau dalam bahasa kecerdasan emosi, otak yang berisi emosi itu sudah membajak dirinya sehingga yaitu fokus dengan perasaan tok. Ya, jadi nalarnya udah nggak bisa bekerja. Makanya dalam hal ini memang butuh kesabaran. Dan pasti biasanya justru ketika dinasihati dia merasa, enggak kok, gue nggak merasa seperti itu. Padahal bukti-bukti udah jelas betapa orang ini jadi, udah buat kita itu udah nggak sehat lagi. Ya, diperbudak, segala sesuatu pengorbanannya terlalu besar untuk orang yang padahal belum tentu mencintai dia seutuhnya seperti itu. Maka yang pertama-tama menurut saya adalah tetap kita harus mengingatkan terus-menerus sih. Ya, mengingat begini, korban dan akibat dan dampaknya yang ke depannya. Yang mungkin dia sendiri nggak memikirkan. Padahal dia nggak sadar bahwa dirinya misalnya contoh diperalat. Karena sebenarnya yang paling dikasihani adalah dampaknya nanti kalau akhirnya kemudian tiba-tiba kemudian dia sadar dan kemudian ternyata orang yang jadi gebetannya itu betul-betul meninggalkan dia, abandon dia, atau sama sekali kemudian tidak memberikan respon. Wah, itu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Nah, itu sebabnya dari awal sebenarnya kita melakukan itu mencegah jangan sampai kemudian kejadian seperti itu terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi, wah, orang yang bucin itu bisa makin depresif, malah Oke. ada beberapa di antaranya sampai berani bunuh diri, mengakhiri hidupnya hanya gara-gara karena bucin tersebut dan kemudian tidak mendapatkan tanggapan. So, Mhm. betul-betul ini sesuatu yang harus kita merespon meskipun di awal-awal orang seperti ini menolak. Jadi buat kita adalah kita yang harus ingatkan, ya. Ini Mhm. pada kesempatan ini sebenarnya Mbak Audrey contoh yang paling bagus, kisah yang paling menarik, mungkin juga contoh bucin yang kita Mhm. dengar dalam kisah anak-anak itu contoh The Little Mermaid. Oke, Mungkin Mbak Audrey masih ingat ya, kisah ini yes. kemudian dibikin film oleh Disney kan. Mhm. Tapi sebenarnya film yang dibikin oleh Disney itu sebenarnya film yang sudah ditekuk, sudah Oke. ditwist. Akhir dari ceritanya nggak seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan kisah yang ditulis oleh Hans Christian Andersen Mhm. tahun 1837. Ini sebenarnya cerita yang sudah lama banget. Nah, kisah ini sebenarnya bercerita tentang seekor ikan duyung, manusia ikan duyung yang jatuh cinta kan dengan manusia. Dan ikan duyung itu akhirnya rela ikhlas, si putri duyung, ikan duyung ini akhirnya ikhlas rela mengorbankan kesaktiannya supaya bisa bersama dengan pangeran pujaan hatinya. Tapi apa yang terjadi dalam kisah ini, itu sebenarnya asli dari cerita aslinya itu adalah si Mhm. pangeran itu kemudian tidak menerima cintanya, bahkan kemudian Oke. menikahi orang lain. Jadi kisah ini Ah. sebenarnya kisah yang berakhir tragis. Di mana Aha. akhirnya kemudian Putri Duyung ini menenggelamkan dirinya kembali ke laut. Jadi kisah ini sebenarnya Oke. kisah yang berakhir dengan sangat-sangat tragis. Tapi yang namanya juga Disney kan. Kok ceritanya Yes. berakhir sad ending banget. Gimana caranya Iya. bikin happy ending. Akhirnya dalam cerita itu kan ceritanya si Putri Duyung itu. Yang namanya Ariel itu kan kemudian menikah dengan Pangeran Eric. Kan berakhir Mhm. bahagia. Tapi kan aslinya itu nggak seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada kisah seperti ini, maka sebenarnya jadi catatan juga. Makanya pada kesempatan ini mungkin bagus juga buat kita untuk menginginkan berbagai tips, betapa Oh, pentingnya bagaimana caranya untuk mencegah itu. Ya, oke, mungkin satu ya, lagi Pak Antoni ya, sebelum kita sure. ke tips, nah pasti kita tidak ingin menjadi sosok, bucin ataupun mungkin orang yang Yes. dibucin. Kita kan, menjadi orang yang dibucini juga cukup pressure gitu ya, Ya, mendapatkan cinta yang berlebih seperti itu. Ini ya. dari, Dodi di Semarang Pak Hai Antoni hai. ya. Ya. Selamat pagi Pak Dodi, Pak Dodi share pengalaman, "Saya pernah bucin sama seorang wanita, tapi setelah saya tahu bahwa ternyata cinta saya hanya dimanfaatkan oleh dia, saya sadar Pak Antoni, dan Hmm. hubungan berakhir. Tapi sejak saat itu, saya Ya. jadi takut untuk menjalin hubungan karena takut terulang kembali, Oh, dimanfaatkan, diperdaya, dan sebagainya." ya. Gimana ya Pak Antoni caranya untuk membuka lagi hati, mungkin karena trauma-trauma masa lalu? Sedikit Ya. saran mungkin Pak Antoni? Ya, makanya saya sering kali bilang di dalam beberapa komentar saya, lebih Mhm. baik kita mencintai orang yang mencintai balik kepada kita sebenarnya. Oke. Jadi, ketika kita memilih pasangan, hal Mhm. terpenting sebenarnya dan jauh lebih baik ketika kita memilih seseorang yang mencintai kita daripada orang yang tidak mencintai kita sama sekali, kita yang Baik. cinta. Kenapa? Ini Iya. ini penting. Kenapa? Karena kalau dari pihak kita itu kan kita menentukan. Karena Iya. ketika dia mencintai kita, kita menentukan, kita bisa mengontrol bahwa kita bisa mencintai balik. Tapi kalau cuman kitanya yang cinta, sementara dianya nggak cinta dengan kita, kan kita nggak bisa mengontrol dia. Kita bisa Yes. setengah mati, tapi kalau memang dia nggak punya perasaan dengan kita, mau diapain coba? Makanya ini catatan penting untuk Mas Dodi sebenarnya adalah buat saya jangan sampai kemudian kita jadi takut, khawatir. Mungkin orangnya aja yang salah. Nah, kelak Iya. hal terbaik adalah lebih baik kita memilih orang yang kemudian jadi pasangan kita adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai kita. Ya, itu akan jauh lebih baik menurut saya. Sebuah hubungan jauh lebih langgeng kita bersama dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai kita daripada orang yang cuma kita cintai tapi belum tentu mencintai Ya. balik kepada kita gitu. Ya. Oke. Jadi please Mas Dodi jangan sampai takut untuk itu karena nggak semua orang juga seperti itu sih gitu.
Yes, ya itu mungkin Ya, kita bisa stop untuk generalisasi karena masih banyak iya, kok perempuan-perempuan baik ya, pendengar-pendengar Smart Listeners tuh exactly. baik-baik Pak Dodi. Oke. Benar. Heeh, Yes. oke. Yang pasti, masih banyak sebenarnya Pak Antoni beberapa, WhatsApp dan juga pastinya komen-komen di YouTube ya, tapi Ya, memang perbincangan kita sangat terbatas pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita yes. bisa bikin sesi lagi kalau misalnya sponsor juga topik yang menarik yang ingin dibahas juga boleh ya, kirimkan ke WA kami. Betul. Tetapi yang menjadi catatan bahwa kita tidak ingin gitu ya Pak Antoni, mungkin pagi hari ini kita yang sudah merefleksikan, oh kayaknya saya ada bibit-bibit nih Pak Antoni untuk jadi bucin ke depannya gitu ya. Ya. Udah ada sedikit-sedikit penanda nih, gimana sebenarnya tipsnya supaya kita tidak menjadi sosok yang sangat bucin dan justru merugikan diri kita, keproduktivitasan kita, dan mungkin apa ya, dalam proses hubungan juga akan menyulitkan gitu ke depannya. Silakan Pak Antoni. Ya, oke. Jadi obrolan kita pada malam hari ini mungkin kita bisa singkat dengan tips terakhir. Kita bisa singkat kembali dengan kata bucin itu sendiri kali ya. Sebagai Oke. catatan akhir buat kita juga sekaligus merangkum obrolan kita pada kesempatan ini. Saya tahu obrolan ini menarik, yang namanya cinta itu selalu menjadi obrolan yang menarik soalnya ya. Ya. Nah, yang pertama-tama adalah B. Dari kata bucin kan, B. Jadi eh, B itu bicara mengenai biarkan dan jangan terkesan terlalu butuh banget. Ya, Oke. balik lagi kepada teori negosiasi. Jadi ketika Mhm. kita menginginkan sesuatu, kepingin banget, apa yang terjadi? Orang di sananya ketika tahu, wow, dia pingin banget, maka kemudian harganya dijual mahal. Dan jadi Yes. yang harus kita lakukan adalah let go, Mhm. membiarkan, jangan terkesan bahwa kita butuh banget. Ya. Ketika kita let go, membiarkan, malah hubungan akan jauh lebih seimbang. Jadi Ya. jangan terlalu berkesan bahwa kita terlalu bucin banget gitu. Ya, Mhm. jadi B adalah biarkan. Kemudian U itu adalah usahakan cinta yang seimbang, jangan berat sebelah. Dalam arti ketika kita memberikan cinta kita, kita juga harus mengukur apakah dari pihak sana juga memberikan. Kalau sebuah cinta itu cuma dari satu pihak yang terus-menerus harus berkorban, harus berkorban, harus berkorban, kita harus mempertanyakan. Atau paling nggak kita harus berani ngomong gitu. Kok Mhm. kayaknya berat sebelah banget gitu. Cuman aku memperhatikan, dari kamunya kok kenapa nggak perhatikan sama sekali. Jadi kadang-kadang kita harus berani ngomong ya. Jadi usahakan cinta itu mesti seimbang. Dan yaitu C itu bicara Ya. mengenai cinta itu jangan cuma hanya kamu yang berkorban juga. Ya. Jadi kan kalau kita bicara mengenai cinta yang berkorban, berarti dua pihaknya harus berkorban. Ya kadang saya harus korban perasaan, kadang aku harus mengikhlaskan ketika saya ingin bertemu teman-teman, tapi demi pasangan saya kemudian mengorbankan waktu. Tapi dari pihak kamu juga mau melakukan seperti itu dong. Iya dong. Oke. Sama-sama Ya. biar seimbang gitu loh. Nggak bisa cuma dari pihak saya aja yang kemudian menginginkan seperti itu. Sementara dari pihak mana kamu nggak mau berkorban gitu. Kamu suruh, ayo dong Ya. kamu harus ini dong. Misalnya contoh, traktir. Ayo dong Hmm. kamu yang traktir. Lah dia sendirinya ketika suruh traktir, aduh banyak alasannya. Nah Nggak ini laku. mungkin juga jadi catatan juga gitu. Ya. Ya. Jadi cinta itu Oke. jangan cuma hanya kamu aja yang berkorban. Kemudian I, Sepakat. ya kita mengingatkan bahwa ingat ya, jangan hanya berdua aja gitu. Berarti kita harus bisa melibatkan teman, keluarga, itu juga sesuatu yang penting gitu ya. Mhm. Jadi apa ya? Ini eh, penting banget gitu ya. Jadi ingat jangan cuma berdua, tetap libatkan teman. Kenapa? Karena teman juga kadang-kadang masih tetap bisa memberikan perspektif buat kita. Kok kenapa sih, Dri? Kok kayaknya hubungan kamu kayak begitu dan sebagainya? Masa sih? Iya. Jadi kadang-kadang mereka juga bisa membantu memberikan perspektif ya. Jadi ingat jangan eksklusif, jangan cuma berdua gitu ya. Tetap ingat dengan teman, tetap ingat dengan keluarga. Nah, terus terakhir N. N itu adalah niatnya adalah jadi partner bukan jadi budak. Itu penting. Oke. Ya. Jadi di dalam sebuah hubungan yang sehat, kita Mhm. bukan jadi budak atau diperbudak. Ya, tapi jadi partner. Partner artinya dipandang seimbang. Ya. Artinya kita juga masih punya ruang, kita juga bisa berkembang dalam Mhm. hubungan itu. Tapi kalau kita terus-menerus jadi supir lah, udah jadi kayak babu lah, udah nggak ada harga dirinya, maka kita katakan ini niatnya udah jadi budak, udah bukan jadi partner Yes. lagi. Itu yang harus kita waspadai, Mbak Audrey. Oke, Ya, bucin ya. bucin. Jadi bisa Anda catat dan juga refleksikan ke dalam diri sehingga
kita tidak menjadi bucin-bucin, tetapi juga bisa menjadi pasangan yang bisa balance, yang bisa Betul. membawa hal yang positif juga bersama dengan pasangan ya. Yes. Oke, mungkin the last but not least Pak Antoni, karena kita tahu tanggal 20 sama 21 itu hal yang spesial untuk Pak Antoni. Yes. Mohon infonya Pak Antoni yang ingin ikutan program di Betul. tanggal 21, Tinggal silakan. minggu depan, Smart Listener, Yes. tanggal 20 dan 21, jangan lupa itu adalah event penting kita di mana kita menyelenggarakan untuk pertama kali di tahun ini seminar workshop kecerdasan emosional yang dilakukan 2 hari di Hotel Santika Primer Jakarta di Sleepy. Jadi buat teman-teman di situ Anda akan belajar banyak hal, termasuk gimana caranya supaya yaitu jangan sampai dimanipulasi. Iya. Jadi belajar bagaimana kita menggunakan emosi kita secara matang, profesional itu penting banget, apalagi di dalam keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan kita, karir kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan. Kita selalu mengatakan sukses itu 80% ditentukan EQ. IQ Yes. itu pengaruhnya cuma 20%. Jadi itu faktor penting. Makanya yuk buat teman-teman yang tertarik belum pernah belajar EQ, join ini program yang akan luar biasa. Kapan? 20-21 Februari minggu depan. Kontaknya kemana? Ke Mbak Fani 0812 9805 4929. Jadi 0812 9805 4929 atau telepon ke Smart FM juga bisa. Ya. Thank you Mbak Audrey. Yes, untuk Oke. kesempatan Nah, pastinya sharing. Smart Listeners, siaran ini harus kami bungkus ya, dan semoga bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa cinta itu harus menjadi hal yang manis ya, hal yang Yes. positif, bukan menjadi hal yang menakutkan, menyedihkan, atau menyakitkan. Jadi selamat membagikan cinta tidak hanya harus di hari Valentine, tapi juga setiap hari ya. Yes. Semangat untuk kita melanjutkan aktivitas, Smart Listeners. Audrey pamit. Ya. Dan saya Anthony Dio Martin juga. Salam Kami ucapkan salam antusias. antusias. Sampai jumpa. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.